Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Zaini dari Desa Sekarang, Kecamatan Ujung Bangka, Kabupaten Gresik, Tes 1 RW3. Saya di sini akan mempresentasikan tugas desain komunikasi visual yang bertema membuat poster budaya kearifan lokal. Di sini saya akan menampilkan di sini akan mempresentasikan yang pertama ada desain grafis. Desain grafis ini saya kadang ini saya belajar sama Corel Draw sama Photoshop. Nah, itu di Corel Draw ada poster, ada background, ada dan lain-lain. Yang sedangkan Photoshop biasanya ini di gambar atau foto. Dan di yang kedua ada fotografis. Di sini saya juga diajari tentang segitiga exposure, ada medium, apa aja dulu poster, long shot atau close up. Dan terakhir ada videografi. Videografi ini saya diajari dengan cara video sinematik atau di sini di videografi ini saya diajari dengan merekam video sinematik dan tentang diajari live streaming di aplikasi Vimix. Dan selanjutnya ada tujuan, yaitu pendahuluan. Ada tujuan pembuat poster budaya kearifan lokal adalah menguji kompetensi peserta didik dalam bidang desain komunikasi visual, dan B. menghasilkan poster yang informatif dan menarik tentang budaya kearifan lokal. C. menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap budaya daerah. Dan D. meningkatkan kreativitas dan kemampuan visual peserta didik. Selanjutnya bab kedua ada tema, ada sinopsis dan juga sketsa, ada alat dan bahan. Yang pertama di sini ada tema yang berjudul membuat poster budaya kearifan lokal, dan yang kedua ada sinopsis, yaitu mie ayam merupakan mie kuning rebus yang disajikan dengan topping ayam bumbu semur atau kecap, sayuran, sawi, dan kuah kaldu gurih, merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa. Hidangan ini umumnya menggunakan ayam sebagai penyesuaian ideal lokal dan aturan halal. Sering dijual oleh pedagang kaki lima. Mie ayam populer karena harga terjangkau, rasa khas, gurih manis, serta dilengkapi pangsit atau bakso. Dan selanjutnya ada sketsa. Sebelum saya membuat posternya, saya merancang sketsa ini. Nah, di sini ada gambar mie ayam dan ada gambar mie ayam jajar dan mie ayam bakso, dan ada juga minuman dan sketsa seperti ini. Selanjutnya ada lagi, yaitu alat perangkat keras hardware, yaitu nama alat 100 CPU P24, yaitu 1 unit baik. Dan nomor 2 kamera foto, yaitu Canon 1200D atau Panasonic 1 unit baik. Dan 3 mouse 1 unit baik, dan keempat keyboard 1 unit baik, dan 5 monitor 1 unit baik. Nah, SD card 16 GB dan 1 unit baik. 7 penghapus 1 unit baik, penggaris 1 unit baik, pensil 2B 1 unit baik. Yang selanjutnya perangkat pengguna software,
Nomor 1 digital image Corel Draw, dan yang kedua digital image Adobe Photoshop Edit Photo. Selanjutnya ada bahan dan anggaran biaya, yaitu nomor 1 mie ayam 1 porsi, 2 Figora 1 PC, 3 kertas cetak foto 1 lembar, 4 pensil 2B 1 PC, 5 penghapus 1 PC, dan ke-6 kertas A4 HVS 70 GSM 1 lembar. Dan selanjutnya adalah anggaran biaya, yaitu nomor 1 mie ayam 1 porsi 10.000, dan kedua mie ayam ceker 1 porsi 12.000, 3 juga mie ayam bakso 1 porsi 12.000, dan keempat kertas cetak 1 porsi 15.000, Figora 1 lembar 35.000. Semua jumlah adalah 84.000. Selanjutnya, bab ketiga adalah produksi. Nomor 1 produksi pada tahap produksi pengambilan gambar. Sebelumnya telah dirumuskan pada tahap praproduksi ideal dengan dalam bentuk gambar yang mencakup banyak informasi tentang produk tersebut. Dan yang kedua adalah pelaksanaan produksi, yaitu pengambilan gambar. Dan ini waktu saya mengambil gambar, dan yang sebelah sini ada pemindahan data, dan selanjutnya ada hasil potret saya. Hasil potret saya semuanya sama, yaitu mie ayam diafragma 5, ISO 800, status speed 50, semuanya sama. Dan selanjutnya ada editing. Proses editing ini sebelum saya mencetaknya, saya ukurannya 12 SR atau 30 kali 45 cm, dan proses cetaknya ketebalan kertas cetaknya adalah 260 gram. Dan selanjutnya adalah pasca produksi. Satu, evaluasi produksi pada tahap ini akan dievaluasi mulai dari desain gambar apakah sesuai dengan yang diinginkan, dan jika mengalami kesalahan maka akan dilakukan perbaikan. Dan kedua, proses cutting. Proses syuting. Pada tahap syuting akan dilakukan pemotongan kertas sesuai dengan ukuran Figora yang akan ditempelkan. 3, proses cetak printing dari hasil editing foto. Dan yang keempat, menempelkan. Pada tahap ini proses menempelkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dan ada hasil poster saya ini, sudah saya rapikan semua dan berdasarkan hasil. Bila ada pertanyaan, mohon. Disuruh bertanya Pak, disuruh Pak. Pertanyaannya banyak begini. Sampai tadi Pak. Jadi saja pertanyaan ada panjang. Pertanyaan banyak, yang singkat-singkat saja. Gimana? Maaf Pak. Gini. Sebenarnya untuk poster ini saya langsung contoh dengan apa yang terjadi tadi, bahwa dalam sebuah foto makanan itu juga tidak perlu di foto seperti ini kemudian di crop
center di tengah kebun seperti ini. Ada kalanya itu diambil dari sisi samping. Yang penting tidak menutupi semua komponen yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi rata-rata lihat itu semuanya ya diambil dari angle atas, padahal masih banyak angle-angle yang lain. Ya. Dalam pemotretan itu biar tidak monoton juga yang namanya mie ayam itu kan ada sebuah tekstur panjang, itu mungkin bisa diangkat sedikit menggunakan garpu di foto. Itu kan juga lebih menarik, diambil dari angle yang berbeda, bukan cuma satu angle seperti ini. Ini semuanya angle-nya sama, cuma bedanya adalah ada yang biasa, ada yang ceker, ada yang bakso. Ya, perbedaannya hanya itu. Terus coba di itu mas, di slide-nya tadi saya ingin tadi ada beberapa yang kurang. Production, tema, sinopsis. Nah, ini kita sketsa. Coba kamu coba jujur ya. Kamu buat sketsa dulu atau desain poster dulu? Sketsa dulu. Benar. Sketsa dulu ya. Nah, memang harusnya seperti itu. Jadi tahapan dalam pembuatan poster ya harus sketsa dulu baru poster. Karena dulu itu banyak anak yang setelah posternya jadi karena deg-degan, karena tuntutan akhirnya membuat sketsanya karya, apalagi yang membuat video. Nah, mungkin tadi saya juga tanyakan gitu storyboardnya, jangan-jangan storyboardnya itu dibuat setelah pengambilan video, ada sebelum harusnya seperti itu. Kemudian ini pakai kertas apa? Ini poster ini pakai kertas apa? Jangan tanya teman-teman juga karena teman-teman itu buat video. Kertas apa? Kertas apa? Nama kertasnya kertas apa? Lalu pergi ke tempat percetakan, kemudian bilangnya apa? Ayo bisa jawab. Ini kertas, nama kertasnya apa? Kemudian berapa gram? 260 gram. Kertas apa? Alphabet, Buffalo, kertas foto, kertas atau jadi saya balik ke kertas atau berapa ketebalan? 260 gram. Betul ketebalan. Masa kertas nama kertasnya nggak tahu. Ukurannya tahu nggak? Berapa? 30 kali 40 Itu ada cetakannya ya. Oke. Nah, itu harus tahu dalam pembuatan poster bukan hanya visualnya saja, tapi kalau kamu bergelut di dunia seperti ini ya harus tahu tentang hal seperti ini. Ya. Terus dalam penggunaan kamera di sini soalnya dalam pembuatan poster kamu betul-betul untuk foto dengan objek yang real. Dalam artian ya makanan ada, makanannya real, apa yang kamu jual ya itu yang kamu foto. Ya. Ini fotonya di mana? Di studio. Studio sini di sekolah.
Berarti kalau bungkus makanannya atau langsung beli gini, soalnya ini kan tertata rapi. Kalau kamu beli di luar, kamu bawa ke sini dan berbungkus, bahas punya nggak mungkin serapi ini. Dibungkus dipisah, kemudian ditata. Benar? Iya tak? Ada tim penatanya sendiri. Oke. Pakai lanting tambahan? Nggak ada, natural saja. Masih ingat komposisinya berapa? Komposisinya mana? Oh, ini dari sini 300 berapa guys? sama semua kan? Settingnya sama. Nah, coba aja setting kamera seperti itu sesuai. Diafragma 5, ISO-nya 800, shutternya 50. Coba disetting sesuai itu. Ayo, mana yang kamu foto? Mana? Saya pengen lihat. Settingannya bener ya? Mana? Pengen lihat settingannya. Coba. Kok begini gini? Diafragma. Hasilnya mana tadi? Gini. Gimana sih? Coba foto lagi yang lebih dekat, sama kayak gitu, lebih fokus ke objek. Kopinya. Coba. Namanya kopi. Ngambilnya dari Guys, terus sama ambil posisinya seperti sama ngambil berlanjut. Mana? Nah, coba kamu ambil dari rule of third. Tahu nggak? Itu pakai lensa apa? Berapa? Focal length-nya berapa? Berapa? Focal lensanya berapa? Itu lihat tuh lensanya. Sini. Ya, ada tulisannya berapa? 18 sampai 55 itu lensa kit. Ya, kau menggunakan f5 itu bukaannya terlalu sempit, akhirnya gambarmu itu terlalu gelap. ISO-nya itu terlalu sedikit. Penggunaan ISO 50 itu rawan dengan goncangan.
Kalau misalkan kamu goyang sedikit, gambarmu akan buram, akan shake. Sebenarnya standar untuk penggunaan shutter speed itu paling enggak di atas 100 biar untuk menghindari shaky atau goyang. Ya, kalau karena penggunaan lighting tambahan itu akan lebih enak. Jadi diafragma itu masih bisa diturunkan lagi angkanya. Kalau diafragma 5 itu kamu turunkan, kalau nggak salah itu 3,5 bisa diturunkan ke 3,5, itu akan jauh lebih terang lagi gambarnya. Ya, lebih terang lagi. ISO-nya kalau memang bisa dinaikkan ya dinaikkan mungkin sedikit, shutternya bisa dinaikkan per 80 atau per 100 ya, biar komposisinya enak. F-nya itu terlalu besar angkanya, bisa 3,5. Sudah bisa ya setting kameranya tadi ya? Oke, monggo. Mas, ini benar. Saya dari tadi sudah terwakili oleh Pak Edi tentang view untuk membuat poster seperti ini. Tadi mau saya sampaikan kalau saya berinovasi untuk membuat poster seperti ini boleh dilakukan seperti itu. Makanya Pak Edi itu pemandangan ternyata dia bisa, masih aman. Masalahnya kalau di kita itu minyak masih belum rusak, belum patah-patah. Bisa sampai ambil dari samping, ini piringin rumah, minyak sampai angkat pakai garpu, ya, biar tidak monoton gambar itu. Akan lebih menarik, Ini sampai lihat ke sketsanya. Ini saya takutnya itu Pak Erik, seperti dugaan panjenengan itu posternya dulu, apa sketsanya dulu. Ini sampai yang gambar pakai di Pentium 4 Core i2. Iya, sampai pakai Pentium 4 kan, bukan pakai Pentium P4. Berapa speknya tadi? Iya, P4 itu masih jadi pertanyaan. P4 itu sampai ini berapa jam untuk membuat poster seperti ini, berapa jam? Nunggunya lama pakai P4 ini, misalkan bikin efek shadownya ini kita tinggal ngopi. Satu kali tarik kita tinggal ngopi. Ya, sampai pakai berapa speknya tadi? Spek komputisi yang sampai pakai tadi itu. Ini kali biasa saya tanyakan. Ini saya tanyakan ketika Pak Mas Luwi itu memberikan job ke desainer. Mas, ini ada job ini, sampai pakai spek komputer apa? Misalnya pakai Core i5 misalkan, masih mending, masih tetap saya kasih. Tapi kalau pakai P4 ini saya mikir, ini didesain di Pentium 4, saya memasukkan jobnya jam 12, datanya minta nanti jam 5. Iso-iso desainnya itu mari jam 9, karena saking lambatnya spek yang dipakai ya. Jadi sama kalau ditanya speknya apa, dari 7 langsung nyaut ngasih job. Nih, terus ini kalau sketsanya seperti itu, kenapa posternya seperti ini? Kan sayang, menurut saya. Menurut Pak Mas Lufi sayang kalau sketsanya seperti itu terus jadinya seperti ini. Tipografi, saya paham tipografi. Apa itu tipografi? Apa bedanya tipografi sama font? Masalahnya ini sama ini terbitnya di desainer grafis yang membuat sebuah poster. Jadi tipografinya sama ini di sketsanya sudah bagus,
Tapi nanti ketika sampean jadi barangnya seperti ini mesti kecewa. Mesti kecewa. Mesti disuruh mengulangi sama klien. Pak, tulisannya itu ya seperti itu, jangan semuanya ini kan font seperti ini mas, ini mas kan dari Thomas Group ya. Ini biasanya saya gunakan untuk apa ya, poster-poster yang resmi, misalnya militer, ini kan form militer yang saya menggunakan kalau nggak salah ya. Kalau bukan stop berarti militer. Ini digunakan untuk pelatihan berbaris, ini pakai ini. Hurufnya huruf tegas di soalnya. Mas Indra, saya tanya kenapa kok sampai begitu seperti ini? Padahal sketsanya bagus loh. Menarik sketsanya ini. Apa yang di komputernya nggak ataupun yang lain? Nggak ada. Iya, lebih bagus sketsanya. Lebih bagus sketsanya daripada aslinya. Jadi ini kalau membuat desain itu sama seperti yang awal disampaikan Pak Erik, apa di samping apakah memang masakan menu itu memang betul-betul tersedia, pertama sudah bentuknya sudah jelas sama ada, kedua jangan lupa tata letak sama font-fontnya, ini tipografinya tentang huruf, model-model huruf itu sampai harus paham. Desainer grafis itu harus mengantongi ribuan font, harus mengantongi ribuan font. Kalau tidak ada, cara mencari referensi di sekarang kan lagi tren Canva itu malah sebenarnya nggak paham karena tuntutan konsumen. Jadi saya harus belajar tentang Canva. Ternyata di itu Pak Mas Rufin lebih pintar daripada orang yang pertama menggunakan Canva. Apa yang jadi masalah ini di skala Pak? Skalanya itu di Canva itu pakai pixel 500 titik di seluruh menjadikan 500 cm. Kelabakan ini masih mending. Skalanya di otot sama. Tapi skala 2 dibanding 1 mintanya skala 3 dibanding 1. Nah, ini harus diperhatikan Mas teman kalau sudah membuat sketsa seperti itu usahakan mirip lah. Ini enggak mirip sama sekali tulisannya. Ini kalau di tempat saya mesti ditolak. Seperti ini. Jadi harus lebih kreatif lagi sampean tentang tipografi, model-model huruf itu namanya tipografi. Kalau font itu kan bentuk untuk mencari di komputer. Tapi kalau tipografi pengertiannya itu sudah wujud. Jadi sangat harus membedakan teks, font, tipografi. Tipografi itu termasuk sampai membuat model huruf nanti dijual, membentuk model-model huruf itu dijual nanti. Satu lagi, ini sampean ketika ekspor ini formatnya apa? JMYK atau HDV? Kan ada dua. Ini kalau saya perhatikan bukan yang biasanya dimaksud oleh percetakan. Sampean ekspornya ini formatnya apa? Gambarnya kan bagus Bang. Tampilannya bagus tapi jadinya warnanya keluar. Pudar. Makanya RGB. Ya. Ini RGB itu sama sudah paham antara apa ya? Enggak, masuk ini untuk sama semua ini. Mungkin Pak Ed juga ingin menyampaikan itu. Apa bedanya RGB sama JMYK? Biar sama tahu porsinya masing-masing. Soalnya kan ini desainer grafis ya, fotografer ya, videografer ya. Kalian harus tahu. Saya tanya Mbak Siapa? Mbak Novi, apa perbedaan RGB sama JMYK? Soalnya tadi Mas Ibra sudah memulai saya sebenarnya nggak boleh ini kayak arisan ada jawaban bantuan nggak boleh Mas sebenarnya seperti saya namanya teman saya nggak boleh sampai nggak boleh sebenarnya. Apa bedanya Mbak?
Ya semua juga tahu HDP itu CMYK juga wadah dasar sama. CMYK wadah dasar, HDP wadah dasar. Peruntukannya yang beda. Makanya saya tanya di catatan ekspornya ini formatnya apa. Ini saya sering diprotes pelanggan karena itu Pak. Mas gambar saya benar formatnya itu tadi RGB bukan CMYK. Jadi penjelasannya tentang dua jenis warna itu, kalau RGB itu desain atau gambar yang disajikan untuk alat elektronik, tidak membutuhkan warna K, ya, tidak membutuhkan warna hitam. Tapi kalau untuk percetakan ada 4 warna minimal, ada yang 6. Tapi dasarnya itu cuma cahaya, magenta, terus yellow sama kayaknya itu apa? Oke, harus paham tentang ini walaupun warnanya black, teman ini harus paham. Ini jadi masalah nanti di previewnya, di HP-nya, di komputernya bagus, tapi di sini koyok gambar sudah sering kena panas ya Mas. Ekspornya sama jadikan catatan di ekspor formatnya CMYK. Masalahnya diperuntukkan untuk percetakan. Kalau RGB formatnya untuk barang elektronik saja. Sudah, itu Mas catatan dari saya. Kalau sampai membuat sketsa seperti itu, maka nanti jadinya harusnya kurang lebih seperti itu. Jadi terus tentang spelling, jangan lupa kecamatan itu K-nya kecil, U-nya kecil, kan kecil, mestinya itu ditulis dengan huruf besar depannya. Terima kasih. Kalau dilihat sekilas itu saya lebih enak lihat sketsa dibandingkan hasil desain ini. Ada beberapa poin yang membuat sketsa itu lebih menarik, dan tulisan fontnya itu juga saya yang atas ini ayat, kemudian ada harapan saya itu berbeda. Jadi ayat itu kamu buat lebih besar, itu biar apa? Ya biar ketika orang sekilas melihat postermu itu mereka sudah tahu bahwa kamu jualan mie ayam yang kamu pakai itu langsung terbaca mie ayam. Ya. Kemudian kalau di sini penulisan alamat ini terlalu besar misalnya, penulisannya juga kayaknya copy paste dari ya, kita tulis manual tapi ya huruf besar spasinya ini enggak diperhatikan. Kemudian sosial medianya juga nggak lengkap, nggak ada sosial medianya. Nggak apa-apa, ini kan cuma sekedar tugas saja ya. Jadi kamu tuliskan nama Facebooknya apa, Instagramnya apa, TikToknya apa, kamu sematkan di situ. Ya, kamu tulis saja harapan Jolo, nama IG-nya, nama Facebooknya, ditulis semua. Jadi di zaman sekarang ini sudah sangat penting, sosial media dituliskan dalam poster itu sangat penting. Yang saya ada. Ya, kemudian penamaan mie ayam ceker dan harga itu juga kurang menarik, harusnya bisa dikasih sentuhan iya ya, dikasih agak kayak komik gitu ya, ada jari-jarinya, nah itu dikasih seperti itu lebih menarik. Pemilihan fontnya itu juga kurang, masih flat, warnanya juga flat ya. Nah, jadi biar lebih enak ya bisa ditambahkan gitu sosial media, dan tulisan fontnya mungkin bisa diganti dan usahakan sama dengan yang ada di sketsa.
Kalau tulisannya ayam dan harapan saya Jawa itu seperti itu, ya harusnya di posternya juga sama seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja bisa ditutup. Terima kasih pada Bapak Muji. Bila ada salah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.